Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa ma yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma aftah lana hikmataka wansur alaina rahmataka min khuzaini rahmatika ya arhamar rahimin. Wallahu ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa innal asdaqal haditsi kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Bapak dan Ibu sekalian, jamaah kajian Asy-Syifa yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah senantiasa kita istiqomah. Setiap pagi kita tahsin, kemudian kajian, kemudian ngantuk, kemudian tanya jawab. Setelah itu ada obrolan pagi tentang agama atau ngobrol pagi. Baiklah, ya, untuk sesi pertama kita nanti akan masuk Lailatul Qadar dulu. Pak Tomo ada enggak ya? Ustaz. Oh, ada Pak Sutomo ada. Ada, Ustaz. Nah, Ada, Pak Sutomo ada, Ustaz. kalau kemarin tidak ada, saya baca buku pedoman puasa dari Profesor Dr. Adi Asbisdiki sama. Sekarang kita baca di buku Shahih Fiqh Sunnah ya tentang amal-amal yang terakhir itu diantaranya adalah Lailatul Qadar dan iktikaf ya. Pada hari ini saya akan melanjutkan itu dan mudah-mudahan masih ada kesempatan lagi saya akan menerangkan tentang zakat dan zakat fitrah. Karena begitu padatnya bulan Ramadan ini, maksud saya ya supaya kita jangan sampai ada satu ilmu pun yang kita terlewat begitu. Supaya kita beramal ini benar-benar sesuai dengan apa yang dituntunkan oleh Nabi kepada kita. Ya, Lailatul Qadar ini apakah keutamaannya, kemudian kapankah Lailatul Qadar itu turun, bagaimana seorang muslim mencari Lailatul Qadar, dan kenapa dirahasiakan Lailatul Qadar itu kok tidak diberikan tahu oleh Nabi tepatnya kapan, apa rahasianya di balik itu semua. Jadi nanti kenapa kita harus iktikaf di dalam masjid, apa manfaatnya iktikaf, ya, apa pahalanya orangnya iktikaf, ya, supaya kita mengerti betul di dalam beragama ini tidak hanya sekedar kita beragama berandai-andai atau kita yang pengetahuan kita yang kemarin kita ulang-ulang dan kita ternyata sudah keliru, lupa dan lain sebagainya. Maka senantiasa saya membawakan buku panduan yang paling bisa diandalkan barangkali minimal fikih sunnah Said Sabiq dan juga Shahih Fiqh Sunnah dari tentang masalah pemahaman fikihnya. Jadi kita tidak menggunakan Sulaiman Rosyid, fikih lengkap dan lain-lainnya itu karena barangkali di sana masih banyak yang kurang dibahas
tentang hal-hal yang sudah sekarang sangat penting sekali untuk diketahui untuk umat ini. Baiklah, ya, untuk pertama kali membaca Al-Qur'annya itu siapa yang membaca? Pak Andi ya, Pak Andi. Pak Andi, Ustaz. Pak Andi yang membacakan tadi sudah tahu ya kualitas membacanya. Mudah-mudahan dalam membaca ini juga tetap baik, kualitasnya bahkan lebih baik dan lebih baik berikutnya. Berani membaca itu memang satu kebutuhan, kepentingan kita supaya kita membacanya betul-betul pede, mempunyai percaya diri. Baiklah, sing dibaca adalah surat Al-Baqarah, surat nomor 2, ayatnya ayat yang ke-186-87. Ini diantaranya adalah doa, isinya dan tentang yang membatalkan puasa dan masalah iktikaf yang ada di situ. Namun barangkali saya tidak akan membicarakan kedua ayat itu secara detail karena kemarin di awal-awal kita pertemuan sudah pernah membicarakannya. Namun tidak menutup kemungkinan nanti kalau ada yang kurang paham, kurang jelas, boleh menanyakan. Karena kita belajar agama ini ya ganti masuk keluar orangnya. Ya ada yang senang baca saja, ada yang senang mendengarkan saja, dan lain sebagainya. Dan di sini sudah tersedia semua. Yang senang baca saja monggo ikut baca, yang senang mendengarkan saja ya monggo. Kalau yang membaca dan mendengarkan juga silakan. Tidak ada yang tidak bisa diperoleh. Yang jelas kemauan keras kita untuk menguasai agama. Karena agama Islam kalau sudah kita kuasai, hati menjadi tentram. Al-Quran itu disebut zikr, ya. Zikr itu peringatan atau mengingat. Ini karena apa? Kata Allah Ta'ala bidzikrillahi tatmainul qulub. Ingatlah dengan zikir, dengan mengingat Allah, membaca Al-Quran itu hatimu akan menjadi tenang. Kalau kita mengerti, tidak ada bacaan yang menenangkan hatinya kecuali Al-Quran. Maka Al-Quran kita baca, mendengarkan saja. Banyak yang meneteskan air mata, kadang nggak ngerti sama sekali Katolik. Nah, isinya apa nggak ngerti, air matanya berjujuran. Kenapa? Karena Al-Quran diturunkan dengan ilmunya Allah, ya, maka akan langsung menyentuh di relung-relung hati seseorang dan membersihkan segala kotoran yang selama ini bersemayam di dalam hati kita. Monggo silakan Pak Andi dibaca dengan pelan-pelan, demikian juga diterjemahkan dengan pelan-pelan sehingga paling tidak kita ngerti yang kita baca tatkala kita menerjemahkan. Monggo Pak Andi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Uhilla lakum laylatal siyamir rafasu ila nisaikum kunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Alimallahu annakum kuntum tastanuna anfusakum fataba alaikum
fataba alaikum wa afa ankum fal ana basiruhunna wabtagu ma kataballahu lakum wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr minal khaytil aswadi minal fajri thumma atimmu siyama ilal lail wala tubashiruhunna wa antum aqifuna fil masajid tilka hududullahi fala taqrabuha kadzalika yubayyinullahu ayatihi linnasi la'allahum yattaqun. 187 juga. Terjemahan surat Al-Baqarah 186, 187. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu Muhammad tentang aku, maka sesungguhnya aku dekat. Aku kabulkan permohonan orang yang berdoa apabila dia berdoa kepadaku. Hendaklah mereka itu memenuhi perintahku dan beriman kepadaku agar mereka memperoleh kebenaran. Dihalalkan bagimu pada malam hari puasa bercampur dengan istrimu. Mereka adalah pakaian bagimu, dan kamu adalah pakaian dari mereka. Allah mengetahui bahwa kamu tidak dapat menahan dirimu sendiri, tetapi Dia menerima tobatmu dan memaafkanmu. Maka sekarang campurilah mereka dan carilah apa yang telah ditetapkan Allah bagimu. Makan dan minumlah hingga jelas bagimu perbedaan antara benang putih dan benang hitam, yaitu fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa sampai datang malam. Tetapi jangan kamu campuri mereka ketika kamu beriktikaf dalam masjid. Itulah ketentuan Allah. Maka janganlah kamu mendekatinya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepada manusia agar mereka bertakwa. Shadaqallahul adzim. Ya, alhamdulillah, terima kasih Pak Andi. Mudah-mudahan barokah bacaannya ini kita banyak bisa yang mengambil ibroh atau pelajaran dari Al-Quran ini. Bapak dan Ibu sekalian, jadi ada satu rahasia sebenarnya. Kalau kita kepingin ngerti, kepingin paham Al-Quran ini, tidak sekedar kita bisa membacanya saja. Ya, tidak sekedar kita bisa paham tatkala kita menerangkan, kalau bisa loh ini ya. Itu dihafal ya. Karena menghafal Al-Quran ini mencakup satu, menghafal tajwidnya, panjang pendeknya, makhrajnya ya. Kemudian tebal tipisnya, di mana berhenti dan tidaknya. Kemudian artinya satu persatu dan seterusnya. Sehingga kalau satu ayat itu kita bisa membaca dengan benar dan mengerti artinya, maka kita akan paham yang dimaksud oleh Al-Quran ini. Memang Al-Quran ini ya dipahami siapa saja bisa. Lulusan SD, lulusan SMP, SMA, perguruan tinggi sampai profesor sekalipun sama bisa. Dan mereka mempunyai pemahaman pengertian yang sempurna. Asalkan mereka bersungguh-sungguh untuk mempelajari Al-Quran ini. Dan orang kalau sudah hatinya tersentuh Al-Quran, rasa-rasanya untuk lepas dari Al-Quran susah bagi
bagian di Al-Quran adalah sebagai pedoman dari hidupnya ini. Baiklah, pada ayat yang kita baca, ayat yang 180 ya, 186 ya. Ini ada satu riwayat di dalam tafsir itu. Ali radhiyallahu an mengatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda, janganlah kalian berhenti berdoa. Jadi Rasulullah menerangkan berdoa, karena sesungguhnya Allah telah berfirman, ud'uni astajib lakum. Berdoalah kalian kepadaku, niscaya aku akan mengabulkan doa kalian. Maka seorang sahabat lalu bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, apakah Tuhan kita itu mendengar doa kita? Bagaimana caranya? Baru turunlah ayat 186. Ya. Ya, bagaimana? Orang sak dunia berdoa macam-macam doanya. Ya. Ada yang minta ini, minta itu, ya, terhindar dari sini, terhindar dari itu. Bagaimana caranya? Bagaimana, apakah Allah mendengar? Ada riwayat lain, Allah itu dekat atau jauh. Kalau dekat saya juga berbisik kalau berdoa. Kalau jauh saya akan berteriak-teriak supaya Allah mendengar. Maka turunlah ayat, wa idza sa'alaka ibadi anni wa inni qarib. Wahai Muhammad, kalau ada hamba-hambaku yang bertanya tentang aku, apakah mendengar doanya, mengabulkan doanya, ya, atau yang lain persangkaannya, maka terangkan kepada mereka, fa inni qarib, maka sesungguhnya aku itu sangat dekat, ya, sangat dekat kepada hambanya ini. Karena dekatnya itulah, maka Allah menyebutkan ujibu da'watad da'i idza da'an. Akan senantiasa mengijabah, mengabulkan, memberi pahala, ya, orang yang berdoa tatkala ia berdoa. Jadi ada doa itu doa ibadah, ada doa-doa masalah atau permintaan. Doa berupa sanjungan kepada Allah Ta'ala, ya, doa kepada, kalau kita mengajarkan sesuatu kepada Allah, semuanya didengar oleh Allah dan dijamin dikabulkan. Hanya kita harus mengerti yang dimaksud dikabulkan oleh Allah bukan berarti harus seperti yang diminta. Ya, kapan, bagaimana bentuknya terserah Allah. Kalau kita misalnya minta rumah mewah, kadang-kadang diberi tambah anak, ya. Padahal nilainya lebih besar dari rumah mewah, tapi kadang-kadang kita remehkan karunia itu. Anak yang lucu, yang cerdas, yang pintar gitu. Itu pengabulan doa-doa kita. Jadi kita harus paham bahwa Allah pasti mengabulkan, tapi berupa apa pengabulannya terserah kepada Allah. Kapan mengabulkannya? Juga waktunya ditentukan oleh Allah Ta'ala. Saat kita membutuhkan, doa itu akan dikabulkan oleh Allah Ta'ala. Kita tidak boleh mendikte Allah. Ya. Kewajiban kita bagaimana kata Allah Ta'ala di sini, ya, ujibu da'watad da'i idza da'an. Kalau benar-benar berdoa, maka akan dikabulkan. Syaratnya fal yastajibuli, ya. Hendaklah mereka senantiasa menjawab, mengabulkan, menunaikan perintah-perintahku dan menjauhi larang-larangku. Fal yastajibuli wal yu'minu bi, dan harus betul-betul beriman kepadaku, berkeyakinan dengan seyakin-yakinnya. Tidak ada yang mustahil bagi Allah, pasti bisa mengabulkan apapun bentuk doa yang kita sampaikan. Sengaja ayat ini ditaruh di antara ayat-ayat Ramadan, yaitu puasa, karena di bulan Ramadan itu ada saat atau saat-saat hamba kalau berdoa dikabulkan oleh Allah Ta'ala. La'allahum yarsudun, supaya kamu tetap berjalan di atas jalan dan yang lurus. Ya. Selesai menerangkan tentang doa, kembali Allah mengatakan hukum-hukum puasa. Ukhilalakum lailatas syami rafasu ila nisaikum. Telah dihalalkan oleh Allah yang asalnya diharamkan. Di malam-malam siam, itu rofas. Rofas itu mencampuri atau bersenggama ila nisaikum, kepada istri-istri kalian. Kenapa? Hunna libasulakum, mereka para istri itu diibaratkan oleh Allah libasulakum, pakaian bagimu. Saling menutup, ya.
Jangan sampai seorang istri membuka aibnya suami atau sebaliknya, saling menutupi. Wa antum libasul lahum, dan kalian pun pakaian untuk mereka. Maka tidak apa-apa untuk bercampur di bulan Ramadan, asalkan tidak siang hari. Alimallahu annakum kuntum tahtanuna anfusakum. Allah telah mengetahui annakum sesungguhnya kalian kuntum adalah kalian tahtanuna anfusakum, telah berkhianat kepada diri kalian sendiri. Kenapa? Sudah dilarang, para sahabat masih melakukan pelanggaran ini. Ya. Akhirnya apa? Dimaafkan, diampuni oleh Allah. Tatkala turun surat ini, ya, para sahabat boleh mencampuri istrinya di malam hari dulunya tidak boleh. Ya. Fataba alaikum, meskipun kamu pernah mengkhianati pada dirimu sendiri dengan melanggar hukum Allah, sekarang fataba alaikum, Allah telah mengampuni kalian, fa'afa ankum, dan memaafkan kalian. Fal'ana sekarang basiruhuna, maka campurilah mereka. Wabtagu carilah, maka taballahu apa yang diwajibkan oleh Allah lakum kepada kalian. Jadi ingin mendapat keturunan yang soleh dan lain sebagainya ini. Kemudian ini menunjukkan satu yang membatalkan puasa itu kumpul suami istri di siang hari. Ya, karena baru sekarang oleh Allah Ta'ala ya, dihalalkan kalau malam hari, yang siang hari tetap diharamkan. Demikian wakulu makanlah wasrobu dan minumlah. Berarti yang membatalkan puasa itu makan dan minum. Ya. Di malam hari boleh wakulu wasrobu, makan dan minum kalau malam hari. Hatta yatabayyana, sehingga jelas ya, atau nyata sekali lakum bagi kalian al khaitul abyadu, benang yang putih ya, minal khaitil aswad, dari benang yang hitam ya, yakni waktu fajar ya, minal fajri. Jadi kalau sudah adzan subuh itu fajar tandanya subuh, maka tidak boleh, sudah selesai waktu halalnya. Ya, kalau sebelum itu sudah dihalalkan terus sampai subuh. Sumatimu, kemudian sempurnakanlah asyama, syamu ilalail, sampai malam lagi, sampai matahari tenggelam di ufuk barat. Ya. Sumatimu, kemudian sempurnakanlah syama ilalail, sampai malam, walatu basirhuna, dan jangan kamu kumpuli istri-istri kamu lagi meskipun malam hari, wa antum akifuna fil masajid, sedangkan kamu berniat untuk iktikaf di dalam masjid. Misalnya kita ingin niat iktikaf 10 hari, ya selama 10 hari kita tidak boleh pulang untuk mencampuri istri kita. Kita kalau boleh pulang meninggalkan masjid itu hanya untuk keperluan yang sangat, yang tidak bisa ditinggalkan lagi, misalnya buang air besar atau buang air kecil atau mandi barangkali, kalau di masjidnya tidak ada. Tilka hududullah, itulah hukum-hukum Allah, fala taqrabu, jangan melanggarnya ya. Jangan kamu melanggar hukum-hukum Allah. Kadzalika yubayyinullahu, demikian Allah menerangkan ayat-ayatnya atau hukum-hukumnya linasi bagi manusia, la'allahum, kalau mereka itu yattaqun, mereka menjadi orang yang bertakwa seperti yang diperintahkan oleh Allah. Puasa itu tujuannya takwa kepada Allah. Baiklah ya, ini sekedar. Sekarang kita lanjutkan di halaman 200 dulu tentang Lailatul Qadar dulu ya, baru nanti kita masuk kepada iktikaf. Keutamaan Lailatul Qadar halaman 200, fikih shahih fikih sunnah jilid 3. Ya, kita pakai ini aja karena di sini banyak beberapa perbandingan tentang pendapat-pendapat seseorang sehingga tidak mendikte. Kita bisa memilih pendapat siapapun yang kita anggap cocok dengan dalilnya. Jadi di sini diberikan dalil, diberikan alasan kenapa ulama berpegang seperti ini. Ya. Sekarang kita boleh seperti nanti, boleh nggak iktikaf? Seorang wanita yang sedang menstruasi atau laki-laki yang sedang junub, boleh nggak iktikaf? Nah, di sini dijelaskan nanti. Tidak begitu saja dilarang. Ya. Menstruasi dilarang, tidak disebutkan alasannya. Ya. Kenapa dilarang? Tidak, tapi dijelaskan
tentang kenapa dilarang dan kenapa yang boleh. Karena ulama diantaranya ada yang membolehkan, ada yang melarang. Yang membolehkan itu alasannya apa, yang melarang itu alasannya apa. Dari dua alasan itu kita coba berpikir mana yang lebih kuat untuk kita ikuti ajaran-ajarannya. Monggo Pak Tomo dibaca keutamaan Lailatul Qadar. Monggo Pak. Keutamaan Lailatul Qadar. Allah berfirman dalam surat Al-Qadar ayat 1-5 yang artinya sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran pada malam kemuliaan. Dan tahukah kamu apakah malam kemuliaan itu? Malam kemuliaan itu lebih baik dari 1000 bulan. Pada malam itu turun malaikat-malaikat dan malaikat Jibril dengan izin Rabb-nya untuk mengatur segala urusan. Malam itu penuh kesejahteraan sampai terbit fajar. Ya. Jadi kemarin sudah dijelaskan tentang surat Al-Furqan ayat 1-8. Di antaranya juga menjelaskan tentang keutamaan malam Qadar atau Lailatul Mubarakah. Ya. Jadi di dalam surat Al-Furqan itu inna anzalnahu fi lailatin mubarakah, ya, sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran itu di satu malam yang penuh berkah, ya. Inna kunna mungzirin, kami yang mengingatkan, beri peringatkan. Kalau di sini inna anzalnahu, sesungguhnya kami menurunkan fi lailatul qadar, di dalam malam Qadar, di mana malam itu ditakdirkan umurnya, rezekinya, ya, yang akan diperoleh oleh malaikat selama dari malam Qadar 1 dengan malam Qadar berikutnya. Dari malaikat yang diutus oleh Allah Ta'ala mencatat apa yang mesti diselesaikan oleh manusia ini, ya, sampai malam Qadar berikutnya, ya. Seperti itu di dalam surat Al-Furqan ini. Inna kunna mungzirin, sesungguhnya kami sendiri yang mengingatkan, memberi peringatan, ya. Kalau di dalam surat Qadar tersebut kehebatan wa ma adrama kamal lailatul qadar, tidak tahu kamu itu apa dahsyatnya malam Qadar itu. Kenapa kalau malam Qadar dikatakan malam sangat mulia, ya, malam kemuliaan? Karena Lailatul Qadar, malam Qadar itu khairun, lebih baik min alfi syahrin, keutamanya dari 1000 bulan. Maksudnya ibadah saat itu lebih baik nilainya dari orang beribadah 1000 bulan di luar malam Qadar. Dan lebih lagi pada malam itu tanzilul malaikat, ya, malaikat turunlah para malaikat bergelombang, waruhu dan Jibril yang turun, dia juga di dalamnya, biizni rabbihim, dengan izin Rabb mereka, min kulli amrin salam, segala utusan itu sejahtera, hatta matla'il fajar, sampai waktu fajar, ya. Monggo Pak, ayat-ayat ini menghimpun sejumlah keutamaan Lailatul Qadar. Monggo Pak Tomo. Ayat ini menghimpun sejumlah keutamaan Lailatul Qadar. 1. Allah Azza wa Jalla menurunkan Al-Quran pada bulan ini sebagaimana dalam firman-Nya surat Ad-Duhan ayat 3 yang artinya sesungguhnya kami menurunkannya pada suatu malam yang diberkahi dan sesungguhnya kamilah yang memberi peringatan. Ya, inilah kemuliaan yang pertama. Jadi keutamaan pertama, inna anzalnahu, sesungguhnya kami menurunkannya Al-Quran itu bilailatil mubarakah, di malam yang penuh berkahnya. Jadi malam itu adalah malam kesejahteraan. Maka kita dianjurkan untuk menyongsong datangnya malam Qadar karena keutamaannya diantaranya adalah pertama kali hidayah diturunkan, awalnya surat Al-Baqarah, ya. Itu diturunkan, awalnya Al-Quran diturunkan yaitu surat Al-A'la itu, ya, kan surat surat 96 itu Al-Alaq, ya, surat Al-Alaq diturunkan, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, dan seterusnya. Itu adalah menunjukkan pertama kali kemuliaan akan diturunkan kepada manusia. Yang kedua, monggo Pak. Kedua, Allah Azza wa Jalla menurunkan betapa agungnya Lailatul Qadar tersebut dengan firman-Nya,
Dan tahukah kamu, apakah malam kemuliaan itu? Al-Qadar Ya, ayat 2. ya, sesuatu yang sangat hebat senantiasa Allah menanyakan ya. Tahukah kamu apakah malam qadar itu? Berarti karena hebatnya tidak mungkin manusia tahu. Ya. Seperti Al-Qari'ah, Mal-Qari'ah ya, yang menggetarkan, yang menakutkan. Apa ya yang menakutkan itu? Wa ma adraka mal-Qari'ah ya. Dan kamu juga sekali lagi tidak tahu ya, apakah kehebatan Al-Qari'ah ini ya. Yauma yakunun nasu kal farasil mabthus. Pada hari itu manusia seperti aneh-aneh yang berterbangan, saking bingungnya suasana hari kiamat yang sangat menggetarkan itu. Seperti al-haqqah mal-haqqah wa ma adraka mal-haqqah kazzabat samudu wa 'adu bil qari'ah ya. Itu selalu seperti itu. Jadi sesuatu yang hebat Allah Ta'ala selalu memberikan atau menampilkan dengan bentuk pertanyaan yang manusia itu tidak tahu hakikat. Sesungguhnya itu menunjukkan malam qadar itu malam yang sangat luar biasa sekali. Yang ketiga, 3. Beribadah pada malam itu lebih baik daripada beribadah selama 1000 bulan di malam-malam lainnya. Terus bawahnya 4. Para malaikat turun pada malam tersebut. Ada yang mengatakan mereka turun untuk membawa rahmat, keberkahan, dan ketentraman bagi manusia. Ada juga yang berpendapat mereka turun membawa semua urusan yang telah ditetapkan dan ditakdirkan oleh Allah SWT untuk masa 1 tahun. Sebagaimana tertera dalam firman-Nya Tuhan ayat 4 dan 5 yang artinya, pada malam itu dijelaskan segala urusan yang penuh hikmah, yaitu urusan yang besar dari sisi kami. Sesungguhnya kami adalah yang mengutus rasul-rasul. iya ya. Malam qadar itu malam yang para malaikat ya mengatakan, para ulama itu yang membawa rahmat, keberkahan ya, ketentraman bagi manusia. Jadi siapa saja yang tidak bisa mendapatkan ini semua, mereka masih rakus, masih tamak, mengejar-ngejar dunia, apalagi mengejar perempuan yang bukan istrinya, dan lain-lainnya. Itu tandanya mereka jauh, mereka tidak mendapatkan Lailatul Qadar. Orang-orang yang seperti itu dihilangkan rasa tamaknya, rakusnya, ditimbulkan di dalam hatinya sifat welas asih kepada sesamanya. Jadi kalau dia berbuat baik, ingin orang lain berbuat baik seperti dirinya. Kalau dia terjerumus kepada perbuatan jahat, segera dia mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ada pula yang berpendapat mereka turun, para malaikat itu membawa semua urusan yang telah ditetapkan dan ditakdirkan oleh Allah untuk manusia selama 1 tahun. Supaya firman Allah, fiha, di dalam malam itu, yufraku kullu amrin hakim. Allah telah memutuskan segala macam takdirnya manusia dengan penuh kebijaksanaan. Maksudnya kalau orang itu baik, ya, orang itu akhlaknya baik, pemikirannya baik, amalnya baik, maka dia akan dijadikan orang yang baik. Itu menurut kebijaksanaan Allah, karena Allah sudah memberi akal kepada setiap manusia untuk bisa menggunakan entah bagaimana caranya, karena Allah berfirman, faman sya'a fal yu'min, faman sya'a fal yakfur. Manusia diberi kebebasan. Mau jadi orang bermukmin silakan, kafir silakan. Tetapi Allah memberikan, kami telah menyediakan neraka yang gejolaknya mengepung mereka. Ya? Di depan api, belakang api, kanan api, kiri api, atas api, bawah api. Yang mengepung mereka. Kalau minta minum, diberi minuman yang sangat panas. Ya? Yang menghanguskan wajah. Dan begitu diminum, terpotong-potong ususnya, bisa syarab. Itulah seburuk-buruk minuman, wasaat mustafarqah ya, dan seburuk-buruknya tempat tinggal ya. Itu ya sudah dibiarkan oleh Allah Ta'ala. Tapi manusia ya, terserah ya.
Memilih mana? Amran min indina, yaitu suatu keputusan atau urusan dari sisi kami Allah. Inna kunna mursilin, kamilah yang mengutus para utusan, yaitu para malaikat menemui Nabi. Yang kelima, monggo Pak. Keenam. Kelimanya kok gak ada langsung 6, Ustaz? Itu pada malam itu loh Pak. Oh gitu, gak ada nomornya itu. Ya, itu apa namanya angkanya 5-nya sama kasih itu. Iya, Itu iya. Pada malam itu, keamanan dan keselamatan menyatu pada diri orang-orang yang beriman. Dan mereka mendapatkan salam secara terus-menerus dari para malaikat. Iya, ya. Jadi disebutkan di dalam surat Al-Qadar tadi, ya. Di fiha biizni rabbi min kulli amrin salam, ya. Fiha di dalam malam itu dengan izin Rabb mereka segala urusan bagi manusia selamat. Dan ini terkumpul antara keselamatan dan keamanan pada manusia. Hatta sampai muncul sampai matla'il fajar terbit fajar. Jadi Lailatul Qadar itu bukan sekejap kemudian hilang, tidak, sampai waktu subuh. Maka dari itu dianjurkan di saat turun Lailatul Qadar atau malam Qadar itu berdoa kepada Allah, ya, mohonlah entah dunia entah akhirat. Namun tatkala Siti Aisyah, ya, ditanyakan apa yang harus saya ucapkan kalau seandainya saya diberitahu oleh Allah atau saya ditunjukkan bahwa malam itu malam Qadar, nanti ada tanda-tandanya turun malam Qadar ini. Maka Rasulullah mengajarkan, mintalah kepada Allah, berdoalah, Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, sesungguhnya engkau itu ada afun, pemaaf, pengampun, ya. Tuhibbul afwa, suka sekali, cinta sekali pada pemaafan. Fa'fu anni, maafkan saku. Karena sesungguhnya manusia itu kalau sudah diampuni oleh Allah, itu sudah selesai masalahnya. Maka kita ajaran agama tidak susah-susah. Tidak ada disuruh membacakan Al-Quran, dikirimkan 1 juz atau 1 Al-Quran penuh. Yang dimasukkan surga nanti, yang diampuni dosanya. Maka Rasulullah mengajarkan kepada kita, orang tua kita doakan, Rabbi firli wali walidaya warhamuma kama rabbani shaghira. Ampunilah aku dan ampunilah kedua orang tuaku, ya. Kemudian sayangilah kedua orang tuaku itu sebagaimana dia menyayangi aku di waktu kecil. Coba Rasulullah mengajarkan itu. Tidak ada kirimlah Al-Fatihah atau surat ini kepada orang tuamu seperti ini. Tidak ada. Kalau tidak ada ya sudah. Kita kerjakan aja yang sudah ada dalilnya. Kita nggak ada dalilnya, kita tinggalkan dulu. Sampai kita betul-betul mengerti. Maka Allah Ta'ala memberi rambu-rambu. Fala takfu ma laisa laka bi ilm. Jangan kamu ikuti yang kamu tidak tahu ilmunya. Jadi suatu saat kalau ada sesuatu nggak tahu ilmunya, jangan ikut-ikut gitu aja, ya. Sampai kita mengerti, ya. Karena apa? Inna sam'a wal absara wal fu'ada ulu ulaika kana anhu mas'ula, karena pendengaran, penglihatan dan hati itu ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan ikut-ikut karena banyak orang yang mengerjakan, karena yang mengerjakan itu kelihatannya orang alim-alim, orang pinter-pinter, tapi ternyata kita tidak tahu dasarnya, dan siapapun, ya, yang kita tanya juga tidak ngerti. Lebih baik kita tangguhkan saja, masih banyak yang ada dalilnya yang belum kita kerjakan. Jangan mengerjakan sesuatu yang tidak jelas. Sehingga kita disindir oleh Allah di dalam surat Kahfi ayat 103 dan 104. Itu sindiran Allah kepada kita di dalam surat Kahfi. Maka dibaca sebentar Pak surat Kahfi ayat 103 dan 104. Ya, katakanlah, apakah akan kami beritahukan kepadamu tentang orang-orang yang paling merugi perbuatannya, ya, yaitu orang-orang yang telah sia-sia perbuatannya dalam kehidupan dunia ini, sedangkan mereka menyangka bahwa mereka berbuat yang sebaik-baiknya. Ya, inilah susah. Kita sudah berangkat itu baik, itu siapa ini itu. Menurut saya baik, tapi menurut Allah tidak baik. Kenapa? Loh, amalmu itu kan tidak ada ilmunya. Tidak berdasarkan ilmu. Maka kita hukumnya ibadah itu dilarang. Haram kita melakukan ibadah
kecuali kalau kita diperintah atau ada dalilnya yang menyatakan bahwa ibadah itu diperintahkan atau ibadah itu dilarang. Yang jelas ibadah tidak boleh dikerjakan kecuali yang diperintahkan. Sedangkan urusan dunia semuanya boleh kecuali yang dilarang. Masalah urusan dunia mau ini boleh silakan kerjakan. Tapi kalau sudah dilarang oleh Allah Ta'ala, jangan. Maka itu makan, minum, pakaian apa saja boleh. Tapi kalau makan ikan babi jangan, darah jangan. Kemudian binatang yang disembelih dengan tidak menyebut nama Allah, jangan, itu dibatasi. Pakaian sutra jangan. Laki-laki pakai cincin emas jangan. Itu Rasulullah menjelaskan hal-hal seperti itu, ya kita ikuti aja penjelasan. Ya. Padahal boleh semuanya. Jadi kalau laki-laki tidak boleh, perempuan boleh, ya perempuan saja ya yang boleh memakai cincin emas atau pakaian sutra itu. Kita lanjut, monggo Pak. Yang keenam. 6. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, barang siapa berpuasa di bulan Ramadan karena keimanan dan mengharapkan pahala, maka diampuni dosanya yang telah lalu. Barang siapa beribadah pada Lailatul Qadar karena keimanan dan mengharapkan pahala, maka diampuni dosanya yang telah lalu. Pengampunan dosa itu ternyata kita dapatkan banyak sekali. Ya, di antara di sini puasa. Siapa yang puasa di bulan Ramadan, imanan wahtisaban, ya, dasaran iman dan ikhtisab mengharap ridha Allah saja, ghufirallahu ma taqaddama min dzambi, yang dulu diampuni oleh Allah Ta'ala. Karena kalau ditambah lagi, mangkoma Ramadan, barang siapa koma berdiri di bulan Ramadan, maksudnya sholat tarawih ya. Dasarnya iman, waktu ikhtisaban mengharap kepada keridhaan Allah, diampuni dosanya. Ada lagi, kalau pas Lailatul Qadar misalnya, kita juga pada saat itu bersolat atau kita sholat tahajud atau sholat sunnah yang lain, mengerjakan sunnah di malam itu, niatnya karena Allah, karena takut kepada Allah, diampuni dosa-dosanya. Jadi pengampunan dosa di sisi Allah, kalau dosa kita kepada Allah itu mudah. Tapi kalau dosa kita kepada sesama, maka kita harus minta maaf kepada orang yang kita zalimi. Ya. Terus, kapankah Lailatul Qadar itu? Monggo Pak, turun, monggo. Kapankah Lailatul Qadar itu? Tidak diragukan lagi, Lailatul Qadar terdapat di bulan Ramadan. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, surat Al-Qadar ayat 1. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran pada malam kemuliaan. Terus? Bulan Ramadan, bulan yang di dalamnya diturunkan permulaan Al-Quran. Al-Baqarah 185. Ya, terus? Al-Hafidz Ibnu Hajar mengatakan tentang penentuan malamnya, para ulama berselisih pendapat dalam menentukan Lailatul Qadar dengan perselisihan yang sangat banyak. Setelah kami himpun, ternyata pendapat mereka mencapai lebih dari 40 pendapat. Kemudian Al-Hafidz Ibnu Hajar menyebutkan satu persatu dari pendapat-pendapat tersebut beserta masing-masing dalilnya. Terus, mayoritas ulama berpendapat Lailatul Qadar terdapat pada 10 malam terakhir bulan Ramadan. Berdasarkan hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu, Rasulullah SAW bersabda, maka carilah malam tersebut pada 10 malam terakhir. Hadis diriwayatkan oleh Bukhari Muslim. Iya, jadi bagaimanapun juga perselisihan mereka tentang ini, tentang itu, kemudian punya cerita ini ya, kadang-kadang cerita jahiliyah dibawa juga, namun kita kembali kepada tuntunan Nabi, menurut Imam Bukhari dan Imam Muslim, kalau kepingin mendapatkan malam Qadar, maka carilah malam tersebut pada 10 malam terakhir. Ya sekarang sudah memasuki 10 terakhir. Itu saatnya kita menjaring malam Qadar. Bisa jadi sudah turun tadi malam, bisa jadi belum, masih besok, lusa dan seterusnya. Pokok yang penting 10 malam terakhir.
mulai sekarang sampai seterusnya kita jangan berbuat maksiat yang jelas ya. Kita tetap mentaati segala macam perintah Allah. Kalau baca Al-Quran ya sak mampunya kita baca ya. Kemudian menjauhi larangannya itu tidak bisa ditawar-tawar. Jangan sampai kita misalnya berselingkuh justru di malam qadar ya. Ini berbahaya sekali ini. Jadi mayoritas mereka berpendapat, monggo Pak. Mayoritas mereka berpendapat Lailatul Qadar terdapat pada malam-malam ganjil di 10 malam terakhir. Berdasarkan sabda Nabi SAW, carilah Lailatul Qadar pada malam ganjil di 10 malam terakhir pada bulan Ramadan. Nah, ini kemarin sudah saya jelaskan. Malam ganjil itu apa harus 21, 23, ya, 25, 27, 29. Nah, tidak. Ternyata para ulama itu karena umurnya Ramadan. Ya, itu ada kalanya 30, ada kalanya 29. Maka dikala Ramadan berumur 29 hari, yang ganjil itu justru 20, 22, 24, 26, 28. Ya. Kalau umurnya 30, yang ganjil 21, 23, 25, 27, dan 29. Oleh karena itulah, dari dua hadis itu kalau kita padukan, kita gandengkan, ya 10 malam itu semua kita mencari malam qadar di dalamnya. Kalau yang kedua ini, hadis yang kedua itu, carilah Lailatul Qadar pada malam ganjil di puluhan malam terakhir di bulan Ramadan. Ganjilnya itu yang mana ya? Jadi karena kita tidak tahu. Jadi nanti umpamanya ini sebentar lagi kita akan berhari raya Idul Fitri ya. Sebentar lagi bagaimana? Ya kita sesuai aja dengan apa yang diajarkan oleh Allah. Ya, puasa itu dimulai dari faman syahida minkum syahra falyasum. Barang siapa syahid menyaksikan, menjadi saksi atau hadir pada saat di tanggal 1 Ramadan kita puasa. Demikian hari raya juga. Nanti kalau sudah diumumkan hari raya, ya sudah kita hari raya. Kita tidak akan dituntut oleh Allah di luar kemampuan kita. Jangan kita sampai bingung-bingung mana yang benar, mana yang salah. Ya, yang jelas kalau puasa Ramadan 28 hari salah, puasa Ramadan 31 hari salah. Kalau selama 29 dan 30 ya itu adalah benar. Karena umurnya sebulan di dalam Komariah itu 29 atau 30 hari. Ya. Jadi untuk mengerucut lagi di sini yang ganjil saja. Terus demikian pula kebanyakan dari mereka berpendapat, monggo Pak. Demikian pula kebanyakan dari mereka berpendapat Lailatul Qadar jatuh pada malam ke-27 Ramadan. Ini adalah pendapat sekelompok sahabat. Bahkan Ubay bin Ka'ab memastikan dan berani bersumpah Lailatul Qadar jatuh pada malam 27. Sebagaimana tertera dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ya karena Rasulullah suatu saat ya itu sudah dikasih tahu oleh Allah Ta'ala malam qadar itu sudah terjadi dan dia sudah sholat pada saat itu jatuh hujan ya, sampai mengalir kepada Masjid Nabawi. Pada saat itu atapnya masih daun kurma sehingga Rasulullah sujud di tanah itu menempel lah ya, itu tanah yang basah itu di keningnya itu atau di tempat dia sujud itu di keningnya. Akhirnya dia apa? Mau menceritakan tiba-tiba ada orang berkelahi, akhirnya dijadikan lupa. Sehingga Rasulullah memberikan arahan seperti itu. Tapi di sini Ubay bin Ka'ab dia memastikan pada saat itu adalah tanggal 21 Ramadan. Jadi umpamanya sekarang kita kalau bisa seluruh Ramadan. Kemarin itu sudah saya sampaikan, kalau ingin mendapatkan Lailatul Qadar itu jangan sampai tinggalkan sholat Isya dan sholat subuh berjamaah. Kata Imam Syafi'i dan Imam Malik dan beberapa imam, mereka akan sudah mendapat bagian yang di bagian dari malam qadar. Sholat Isya dan sholat subuh berjamaah. Kemudian yang lebih memfokus lagi, siapa di bulan Ramadan, siang harinya puasa, ya, malam harinya sholat tarawih,
kemudian menjaga matanya, telinganya, tangannya, ya. Nah, dari apa yang dilarang oleh Allah? Kemudian segera mendatangi sholat berjamaah, dan sholat Jumat dikerjakan juga dengan segera, maka dia dipastikan mendapat bagian Lailatul Qadar dengan sempurna. Ya, hadis diriwayatkan Imam Abu Daud yang kemarin kita sudah bacakan. Jadi yang harus kita lakukan selama 1 bulan Ramadan ini, kita jangan sampai sholat tidak berjamaah, jangan sampai tidak berpuasa, jangan sampai ngomong atau apa saja yang dilarang oleh Allah Ta'ala. Ya, melihat sesuatu yang dilarang jangan, berbicara, mendengarkan jangan, kemudian pada saat Jumatan jangan nunggu khotib naik mimbar. Datanglah awal, kalau bisa masalah sop awal. Jadi di bulan Ramadan ini usahakan sholat 5 waktu berjamaah di masjid, sopnya usahakan sop awal, dan usahakan senantiasa diawali dengan sholat rawatib qobliyah, ya, sehingga sholat kita akan sempurna. Kemudian Jumatan juga demikian, jangan nunggu khotib naik mimbar, seperti itu. Kemudian penulis berkata, monggo Pak. Penulis berkata, yang jelas menurutku Lailatul Qadar terdapat pada malam-malam ganjil di 10 malam terakhir dan berpindah-pindah di malam-malam tersebut. Tidak khusus hanya pada malam 27 saja. Adapun yang disebutkan oleh Ubay, Lailatul Qadar jatuh pada malam ke-27, ini terjadi dalam suatu tahun dan bukan berarti terjadi setiap tahun. Betul, terus? Buktinya, Nabi SAW pernah mendapati Lailatul Qadar pada malam ke-21. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Abu Sa'id, Nabi SAW berkhutbah kepada mereka seraya mengatakan, sesungguhnya aku telah melihat Lailatul Qadar, kemudian terlupakan olehku. Oleh karena itu, carilah malam tersebut pada 10 malam terakhir yang ganjil. Pada saat itu aku merasa bahwa aku sedang sujud di air dan lumpur. Iya, ya. Jadi seperti tadi, jadi nanti ada tanda-tandanya di antaranya, kemudian ada hujan yang tidak terlalu deras, pagi harinya, mataharinya itu bersilang dengan tidak terlalu menyengat. Itu malam tadi itu turun Lailatul Qadar. Jadi ada hujan. Jadi tadi malam juga ada hujan, barangkali ya kita tidak tahu seperti apa persisnya. Maka dari itu Nabi suruh menjaring Lailatul Qadar itu 10 malam terakhir, khususnya di malam ganjil. Maka kalau di desa itu ada malam selikur, malam telulikur, malam selawi, ya, malam pitulikur, malam sokolikur, ngiras riayan. Itu kadang-kadang yang seperti itu saya masih ingat waktu-waktu itu mesti bancaan di rumah itu belah pitik itu. Senang sekali malam selikur, malam telulikur itu senang. Ya, bancaan diundang ke sana kemari dulu itu, ya. Maka terusnya Abu Sa'id berkata, hujan turun pada malam ke-21 sehingga air mengalir menerpa tempat sholat Rasulullah SAW. Seusai sholat, aku melihat wajah beliau basah terkena lumpur. Ya, itulah ya tanggal 21 tatkala terjadi turun malam Qadar dan Rasulullah sudah menjalankan. Jadi sebaik-baiknya nanti kalau malam Qadar itu adalah sholat. Kita kerjakan sholat yang paling baik. Demikianlah, monggo. Demikianlah kumpulan hadis yang menyinggung tentang masalah Lailatul Qadar. Wallahu a'lam. Iya. Kemudian apa sebenarnya dirahasiakan Lailatul Qadar oleh Allah Ta'ala itu? Apa hikmah di balik itu? Supaya apa? Supaya umat Islam itu seperti apa? Kenapa kok tidak diterangkan seperti kalau sholat duhur itu waktunya jam sekian sampai jam sekian, sholat subuh jam sekian, cek mudah. Oh enggak, ini karena 1 tahun 1 kali. Manusia diharapkan bisa berbuat baik, ada rahasianya. Maka pada dirahasiakannya Lailatul Qadar. Monggo Pak. Dirahasiakannya Lailatul Qadar. Hikmah dirahasiakannya Lailatul Qadar adalah agar para hamba bersungguh-sungguh beribadah di setiap malam dengan harapan agar mendapatkan Lailatul Qadar. Bagi siapa yang meyakini Lailatul Qadar tersebut ada pada malam tertentu,
maka ia akan menghidupkan malam tersebut dengan ibadah. Dan bagi siapa yang ingin memastikan dirinya mendapatkan malam tersebut, hendaknya ia bersyukur kepada Allah dengan mencurahkan segala waktunya untuk beribadah kepadanya di sepanjang bulan Ramadan. Inilah hikmah yang dirahasiakannya Lailatul Qadar. Mungkin inilah yang diisyaratkan dalam sabda Nabi SAW yang artinya, sesungguhnya aku keluar untuk memberitahukan kepada kalian kapan malam Lailatul Qadar itu. Tetapi di tengah jalan, aku bertemu dengan fulan dan fulan yang sedang bertengkar, sehingga aku terlupa kapan malam itu. Semoga ini lebih baik bagi kalian. Oleh karena itu, carilah malam tersebut pada, dan dilanjutkan. Jadi pada itu maksudnya pada malam 10 terakhir, malam-malam ganjil dan seterusnya itu. Jadi begitu. Sebenarnya Rasulullah diketahui. Dan nanti kalau sekarang seandainya kita diketahui, sudah itu aja. Setelah itu kita berbuat maksiat atau berbuat dolim lagi, tidak mau taat sama Allah lagi. Ya, hilanglah hikmah Ramadan. Yang Ramadan itu bulan yang penuh kasih sayang, penuh rahmat, ampunan. Ya, doanya dia akan dikabulkan, hilang. Tetapi dengan ada bonusnya untuk malam Qadar ini, maka mereka itu akan senantiasa untuk mengutamakan, mencari dengan berbuat baik, berakhlak mulia, berkasih sayang dengan yang lain, menolong, membantu. Oleh karena itu barangkali kita, meskipun tidak secara formal saya mengundang ini kepada teman-teman, saya ajak baksos, mumpung kita ini malam Qadarnya di 10 malam terakhir, siapa tahu Allah itu akan menakdirkan kepada kita tatkala kita beramal itu adalah jatuhnya malam Qadar, maka amal kita akan menjadi amal yang luar biasa sekali. Jadi jangan meremehkan kecilnya. Dan kadang-kadang kalau kita beramal bareng ini tidak hanya amal, doa. Pasti setiap orang yang mengirimkan, misalnya saya doakan mohonkan kepada Allah, di samping rezekinya dibalas oleh Allah Ta'ala, diampuni dosa-dosanya, ya, karena beramal di bulan Ramadan berbeda dengan beramal di luar Ramadan. Saya ajak itu bukan berarti, ya, sebenarnya saya sendiri sudah mau melakukannya, ya. Saya sendiri aja lah, ya, sedikit aja kita bagi tetangga, ya, sekitarnya saja. Tapi ini kebaikan saya tawarkan. Tapi mohon maaf ada yang tidak saya kirimi, ada yang saya kirimi. Ya, untuk apa? Kenapa kok harus begitu? Karena kita banyak beban. Di bulan menjelang hari raya itu ada yang mau beli ini, kebutuhan ini, kemudian belum mau ikut pesantren lansia dan seterusnya, kan banyak mengeluarkan biaya. Maka saya tidak sampai hati menyampaikan itu, ya, khusus bagi mereka yang tertarik saja. Ya, ada saja yang saya kirim yang tertarik, ya, langsung cepat sekali. Ya, ada yang lama, ada yang tidak merespon sama sekali juga ada. Itu tentunya semua akan kembali kepada diri kita sendiri. In ahsantum li anfusikum. Kalau kamu berbuat baik untuk kamu sendiri, bukan untuk saya. Saya mengajak kamu ikut atau tidak ikut, saya sudah mendapat pahala dari Allah kalau saya ikhlas sekarang karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sampai ikut atau tidak ikut, maka baksos itu sudah pasti akan berjalan, tidak akan menunggu kita. Tapi kita rugi kalau suatu saat kita tertinggal, ya. Kita cuma menerima saja, tapi tidak bisa memberi. Padahal hari berbagi, ya. Banyak kalau saya lihat di masjid itu kadang-kadang berbuka puasa itu, ya, orang yang tidak ada di rumah buka puasanya, sehingga anaknya, suami, istrinya dibawa ke masjid semuanya mendapat bagian. Nah, seperti itu akan menumbuhkan rasa kita untuk berbagi kepada yang lain. Baiklah, kita teruskan, monggo Pak Tomo. Bagaimana seorang muslim mencari Lailatul Qadar? Bagaimana seorang muslim mencari Lailatul Qadar? Barang siapa yang terhalang untuk mendapatkan Lailatul Qadar, berarti ia telah terhalang untuk mendapat semua kebaikan dan tidak terhalang untuk mendapatkan kebaikannya,
kecuali orang yang terhalang mendapatkan kebaikan. Oleh karena itu, sudah sepantasnya seorang muslim berusaha dengan sungguh-sungguh untuk melakukan ketaatan kepada Allah dengan menghidupkan malam tersebut karena keimanan dan mengharapkan pahala yang besar, dan bersungguh-sungguh di 10 malam terakhir karena mencontoh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersungguh-sungguh pada 10 akhir yang tidak beliau lakukan pada malam-malam sebelumnya. Ya, sampai dalam riwayat itu 10 malam terakhir Rasulullah tidak mencampuri 9 istrinya. Tidak ada satu pun yang dicampuri. Ya, 9 istrinya ini. Padahal tentunya ya Rasulullah belum terlalu tua pada saat itu ya. Itu belum terlalu tua, jadi bisa mencampur biar 2, 3, 4 istrinya dalam satu malam. Tapi khusus itu adalah mengencangkan ikat pinggangnya karena konsentrasi untuk beribadah kepada Allah, saking utamanya 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Ya, hendaknya seorang Muslim memperbanyak, monggo Pak. Hendaknya seorang Muslim memperbanyak melakukan sholat pada malam-malam ini, menjauhi istri, dan mendorong keluarganya untuk melakukan ketaatan kepada Allah. Diriwayatkan dari Aisyah, ia berkata, jika masuk 10 malam terakhir, maka Nabi SAW mengencangkan ikat pinggangnya, menghidupkan malamnya, dan membangunkan keluarganya. Masya Allah ya, ini coba ya, mari kita praktekkan sak mampu kita tentunya ya, sak mampu kita. Karena memang suatu kebaikan itu kalau nggak dipaksakan, ya tidak bisa. Kalau dipaksakan, awalnya dipaksakan, lama-lama menjadi kebiasaan dan menjadi attitude kita, perilaku kita, senantiasa berbuat baik. Ya. Terus kan Pak, bahkan semestinya ia menginginkan apa yang dijanjikan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang bersabda, barang siapa sholat pada malam kemuliaan atau Lailatul Qadar karena keimanan dan hanya mengharapkan pahala dari Allah, maka akan diampuni dosa yang telah lalu. Nah, inilah yang katakanlah barang yang kecil ya, atas suatu pekerjaan yang ringan, tapi hasilnya luar biasa sekali. Sholat 2 rakaat karena Allah tatkala mengerjakannya pas malam Qadar, 2 rakaat itu menghapus seluruh dosa yang pernah dikerjakan di masa-masa lalu. Masya Allah ya, ketentunya hal ini sangat kita butuhkan sekali. Sholat 2 rakaat cuman di malam Qadar. Nah malam Qadar itu apa? Mulai maghrib, masuk maghrib bulan Ramadan ya. Jadi nanti maghrib itu seandainya malam Qadar turunnya maghrib sampai subuh atau matlail fajar. Maka kalau bisa ya berilah gorengan saja atau apa saja kalau ke masjid, supaya kalau kita buka tidak hanya sekedar kita mengambil makanan dari yang ada di masjid, kita juga paling tidak membawa gorengan, orang-orang kan senang, atau membawa air satu dus gitu yang bisa diminum oleh orang banyak, menjadi amal yang sangat berguna buat kita yang kita tidak sadari ternyata itu yang menjadikan kita diampuni dosanya, diterima amal-amal yang banyak sekali. Nah, sekarang apa doa yang dipanjatkan kepada Allah di malam Qadar? Nah, ini penting sekali. Karena pas tatkala malam Qadar itu pilihlah doa yang terbaik. Maka Siti Aisyah bertanya kepada Nabi kita, ya Rasulullah, apa doa yang paling harus saya panjatkan kepada Allah di saat saya melihat bahwa itu malam itu adalah malam Qadar turun? Maka Pak, doa yang dipanjatkan? Doa yang dipanjatkan pada malam itu. Pada malam tersebut disunahkan untuk banyak berdoa, terutama doa yang disinyalir dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha. Ia mengatakan, wahai Rasulullah, bagaimana menurutmu jika aku mendapatkan Lailatul Qadar, apa yang harus kuucapkan? Maka Rasulullah SAW menjawab, ucapkanlah Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, sesungguhnya engkau pemaaf
dan senang memaafkan, maka maafkanlah kesalahanku. Perhatikan, luar biasa doa yang diajarkan Nabi kepada istri tercintanya, yakni Aisyah. Ya, mengajarkan doa yang sangat luar biasa sekali. Tidak suruh minta harta, minta surga, ya, minta ini tidak minta itu. Tapi apa? Ya, minta dimaafkan saja. Ya. Karena apa? Kalau manusia sudah dimaafkan oleh Allah, diampuni dosanya, selesai seluruh masalah. Tidak ada lagi yang menghalangi mereka masuk surga. Semuanya diberikan oleh Allah Ta'ala. Ya. Surga yang sekian dindingnya dari emas, kemudian kerikilnya dari mutiara dan seterusnya siap diberikan. Cuma di sini Allahumma ya Allah, innaka afun, sesungguhnya engkaulah yang maha pemaaf, afun tuhibul afa, suka sekali memaafkan, fa'fu anni, maka maafkanlah saya. Ya. Jadi minta diri pribadi. Kalau kita doa dengan orang lain biasanya domirnya diganti fa'fu anna, ya, berilah maafkanlah kami, ya, seperti itu. Sekarang apa sih tanda-tanda Lailatul Qadar itu? Apa tanda-tandanya? Sehingga kita kenal, adakah tanda-tanda yang benar yang datang dari hadis, atau mungkin hanya cuma cerita dari mulut ke mulut saja, bukan bersumber dari hadis yang sahih. Monggo, Pak. Tanda-tanda Lailatul Qadar. Lailatul Qadar dapat diketahui melalui tanda-tandanya. Di antaranya ialah tanda-tanda yang menunjukkan malam itu sendiri. Seperti 1. Cuaca malam itu sedang dan anginnya tenang. Ya. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, Lailatul Qadar adalah malam yang tenang, cerah, tidak panas, tidak pula dingin. Pada pagi harinya, matahari terbit dengan cahaya yang lemah dan berwarna kemerahan. Coba perhatikan aja. Ini tandanya kalau tadi malam itu muncul Lailatul Qadar, maka malamnya tenang, tidak akan angin ribut khusus, tidak hujan yang begitu besar, banjir juga tidak, ya, tidak panas dan tidak pula dingin, ya, menyenangkan itu. Pada pagi harinya matahari terbit dengan cahaya yang lemah yang sejuk itu, ya, dan berwarna kemerah-merahan, tidak langsung menggigit itu panasnya, tidak seperti itu. Itu berarti tadi malam muncul malam Lailatul Qadar, ya. Yang kedua, ada ketentraman dan ketenangan pada malam itu yang dibawa turun oleh para malaikat, sehingga manusia merasakan ketentraman hati, merasakan lapang dada dan kelesatan beribadah pada malam itu yang tidak pernah dirasakannya pada malam-malam lainnya. Ya, ini tentunya barangkali setiap manusia akan berbeda-beda rasanya, ya. Kalau dari sini mungkin malam Qadar yang turun kepada seseorang berbeda dengan yang turun kepada orang yang lain, karena perasaan ini menunjukkan bahwa di antara tanda-tanda turun malam Qadar. Yang ketiga, sebagian orang melihatnya dalam mimpi, sebagaimana pernah dialami oleh sebagian sahabat Nabi. Di antaranya tanda-tandanya yang lain ialah tanda yang muncul setelah malam tersebut. Misalnya, pada hari matahari terbit dengan jernih tanpa memancarkan sinarnya. Diriwayatkan dari Ubay bin Ka'ab bahwa Nabi SAW bersabda, matahari terbit pada pagi Lailatul Qadar tanpa cahaya, seolah-olah seperti talam sehingga meninggi. Iya, ya. Catatan? Masyarakat umum memiliki banyak mitos dan keyakinan yang rusak tentang tanda-tanda Lailatul Qadar ini. Di antaranya, pada malam itu pohon-pohon sujud, semua bangunan tertidur, rasa garam berubah menjadi tawar, anjing-anjing berhenti menggonggong,
dan mitos-mitos lainnya yang tidak jelas, rusak, dan batil. Jadi nggak ada dasarnya, yang nggak ada dasarnya. Waduh, nanti ada pohon kelapa itu tiba-tiba sujud, ya. Yang orang lain katanya tidak tahu, cuma saya yang tahu. Air itu bisa naik ke atas, airnya biasanya ke bawah, kemudian mengalir ke atas, dan dia sendiri yang tahu. Ya, kemudian dia menyatakan, oh dirinya wali, karena dia sudah ditunjukkan gejala-gejala yang lain. Hati-hati dengan orang-orang yang banyak ceritanya tentang gaib. Ya, kalau tidak ada dasarnya hadis, tidak usah percaya sudah, ya. Ya, tapi ya jangan di depan orangnya nanti tersinggung, ya diam aja sudahlah, ya biar aja dia cerita. Tapi kalau kita mau mengingatkan supaya dia tidak tersesat, ya boleh-boleh saja. Baik, sampai di sini barangkali mungkin Pak Alwi, silakan. Oh, ini terima kasih Pak Tomo, ya sudah dibacakan. Ini kalau Ya, ada Pak Ustaz. Tomo saya bacakan, kalau nggak ada saya bacakan di buku yang lain agak ada sama. Tapi lebih singkat kalau